Shalom Sobat PTG, bertemu kembali dengan saya, dengan Bona, dan juga di depan saya udah ada dua wanita-wanita cantik, luar biasa, dan senang sekali bisa bertemu kembali dengan Sobat PTG di episode kali ini. Kira-kira hari ini kita mau ngebahas apa nih, penasaran kan? Di sini ada dua narasumber yang baru di depan saya. Sebelumnya mungkin kenalan dulu nih. Kalau kayaknya Sobat PJ kan udah kenal banget kayaknya sama saya. Tapi kalau sama kakak yang di sebelah sini, di sebelah kanan saya berarti ya, dengan Kak Bernida ya. Iya betul. Iya, boleh disapa dulu Sobat Iya. PTG Kak. Halo Sobat PDG, selamat siang, nama saya Bernida. Kok kayak lagi ini ya, mau lomba. Iya. Saya Bernida, kerjaannya sih ibu rumah tangga ya gitu kan. Tapi dulu sebelumnya sempat kerja juga gitu kan di salah satu institusi pendidikan gitu. Tapi setelah hamil dan melahirkan, yaudah sekarang full ibu rumah tangga sama ada ya bisnis kecil-kecilan aja lah. Oh, sekarang udah jadi ibu rumah tangga. Iya betul. Mama muda kayaknya Maut Sobat ya. PTG. Soalnya masih muda banget ini, kayak masih seumuran sama. Sekarang lagi bisnis kecil-kecilan Iya, sambil maksudnya ngurus keluarga sih kayak gitu. Oke. Bisnisnya apa Kak kalau boleh tahu? Bikin donat sih sama kue-kue kecil gitu loh buat cemil-cemil gitu sih. Oke. Nah, itu kalau mungkin ada Sobat PTG yang tertarik, ntar boleh nih langsung dikontak Kak Bernidanya, kue apa Cemil-cemil sih? gitu. Kalau di sebelah kiri saya nih ada Kakak Ica, boleh kenalan dikit Kak? Kenalan apa ya? Hai Sobat PTG, mungkin kalau dari suaranya udah lebih familiar ya. Mm-mm. Mas sebelumnya saya gantian tempat sama Kak Bona di sini. Saya Ica. Saat ini saya melayani di GKK SLCC sebagai bagian dari Well Singer dan juga sekolah minggu gitu. Sekarang ini kayaknya Kakak Ica udah kuliah ya? Iya, udah kuliah puji Tuhan. Kuliahnya sebenarnya nggak di Jakarta, di Bali. Di jauh Bali. nih. Mengambil jurusan kedokteran. Ambil jurusan puji Tuhan, wah calon ibu dokter. Iya, amin, Calon amin. dokter luar biasa. Orang-orang hebat di depan saya. Nah, kali ini untuk episode kali ini Sobat PTG, kita akan ngebahas tentang pentingnya komunitas, pentingnya hidup berkomunitas. Kayaknya kalau ngomongin komunitas itu sesuatu hal yang gak bisa dipisahkan ya gak sih Kak? Kakak Ica dan Kak Berinda, karena manusia itu adalah makhluk sosial, perlu bersosialisasi, perlu membentuk kelompok, betul ya. Nah, mungkin saya pengen nanya pandangannya dulu nih. Sebenarnya kalau dari pengalaman Kak Bernida dulu nih, kenapa sih penting kalau manusia itu berkomunitas lain daripada dirinya adalah seorang makhluk sosial gitu? Oke, jadi aku mau ceritain sedikit gitu ya tentang pengalaman aku berkomunitas. Jadi waktu dulu masih kuliah itu aku kan aktif di paduan suara. Nah dari situ aku kayak akhirnya gabung menjadi komunitas paduan suara gitu kan. Jadi kenalan sama paduan suara kampus lain. Terus kita kan juga kayak ikut lomba-lomba, ada yang dalam ada yang luar negeri. Nah itu kenal sama paduan suara luar negeri gitu kan. Selain itu juga aku juga ikut komunitas kayak ngurus sahabat anak, itu dia bergerak di bidang anak jalanan gitu kan, ngurus anak jalanan. Tapi sih sekarang udah enggak lagi. Jadi kalau sekarang ini aku tergabungnya dalam komunitas masak-memasak, itu cookpad gitu kan. Cookpad. Cookpad. Nah dari Oke. cookpad inilah aku yang tadinya awalnya nggak bisa masak gitu kan, akhirnya karena tergabung komunitas ini, sering lihat orang masak kok kayaknya gampang gitu kan, akhirnya bisa, dan dari belajar masak itu akhirnya bisa usaha gitu. Nah itu kan ibaratnya kalau kita ikut komunitas itu selain kita bisa mengembangkan diri kita, juga kita bisa menambah keahlian ya tentunya. Terus kita juga punya networking gitu kan, sama orang yang kita nggak kenal tiba-tiba kenalan, terus kayak kok ini bisa ngerjain ini, ngobrol-ngobrol ternyata nyambung gitu kan, anaknya 2 sekolah di mana, jadi ngelebar gitu omongannya gitu. Terus habis itu kita juga bisa nambah wawasan, pengembangan diri juga kan tadi ya, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Terus
itu aja sih menurut aku kalau terutama yang di pentingnya. Cookpad tadi ya Kak Iya, ya. betul. Karena itu basisnya kayak ilmu sharing gitu bukan sih? Betul. Jadi kita punya resep apa nih, terus kayak kita cobain bikin. Nah terus di Cookpad ini kayak tiap bulan suka ada kayak challenge gitu loh, kayak misalnya bulan ini tentang daging gitu, daging diapain, dikreasiin yang apa yang sesuai kreasi kalian lah gitu. Sebenarnya sih bukan masalah hadiahnya ya, tapi kayak dengan gitu kita malah kayak skill kita bertambah lagi. Oh ternyata kalau daging sapi dipotongnya tipis-tipis, dimasak ini jadinya kayak gimana gitu, kayak jadi bertambah keahlian lah gitu. Oke. Jadi benar-benar komunitas itu ngebantu kita juga, salah satunya ya kita bisa dapat ilmu dengan yang di-sharingkan oleh orang lain ya. Selain tadi menambah wawasan, menambah networking gitu. Nah kalau dari Kakak Ica nih, kayak kan Kakak Ica banyak banget nih yang aku tahu punya pengalaman organisasi, dari mulai organisasi di gereja, terus abis itu di sekolah. Saat ini kayaknya masih aktif banget meskipun kampusnya ada di Bali, tapi masih ngurusin banget organisasi nih aku tahu nih di kampusnya. Nah kalau menurut Kak Ica sebenarnya kenapa sih orang tuh butuh banget suatu komunitas gitu? Jadi kan kalau misalnya dari pengertiannya aja, suatu komunitas tuh kayak sekumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan, entah itu kesamaan hobi kah atau kesamaan tujuan gitu. Dan menurut aku di situ seperti tadi Kak Berinda udah bilang, di situ kita bisa mengembangkan diri kita, become the best version of ourselves gitu, dengan kita berlatih secara skill ataupun pengalaman, bahkan networking juga jadi semakin luas gitu. Terus menurut aku dapat banyak pengalaman, dan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kayak tadi Kak Berinda misalnya dalam hal memasak gitu ya. Kalau aku dulu sempat beberapa tahun lalu, jadi di gereja ada satu komunitas gitu dengan gereja-gereja lain, dan aku tergabung dalam komunitas IO waktu itu. Dan di situ tadinya dulunya mah kalau misalnya kita ngomongin suatu acara, aku tuh palingnya cuma bisa buat games aja kayak gitu. Nah, dengan masuk ke komunitas ini, ke komunitas IO ini, lebih dilatih gimana sih gimana caranya kita mengatur dalam membuat suatu acara, entah itu acara gereja ataupun acara umum. Kita harus bikin, kita runtutannya kayak gimana. Terus dari situ kita juga berhubungan dengan orang lain banyak banget kan. Kalau dalam kita bikin satu acara, pasti kan hubungannya nggak cuma sama acara nih, pasti kita dong sama orang yang bakal ngisi acara, sama pokoknya banyak lah kita di situ bertemu dengan banyak orang, dengan berbagai macam sifatnya yang berbeda-beda. Dan di situ aku belajar gimana cara kita manage diri kita, manage juga orang lain gitu dengan segala perbedaan yang ada. Habis itu menurut aku komunitas itu penting. Di situ kita menghabiskan waktu kita kan banyak gitu. Dengan semakin banyak kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang positif, maka kita juga akan menjadi semakin positif gitu. Terus satu lagi, secara kesehatan ini udah banyak banget research-nya juga. Waduh, dari sisi kesehatan nih. Dalam nih, ini Bu Dokter kan. Iya, kalau misalnya dari kesehatan, orang yang tidak berkomunitas atau dia memilih menyendiri itu, kesehatan fisiknya, kesehatan emosinya, dan kesehatan mentalnya tuh bakal terganggu gitu. Akan terjadi sebuah perbedaan antara orang-orang yang menyendiri dan juga orang-orang yang memilih dia untuk berkomunitas gitu sih. Kalau dari aku ya. Aku mau nambahin dikit kayak tadi. Kalau tadi kata Ica kan yang tadinya awalnya cuman games doang, terus akhirnya bisa bikin jadi mengatur acara gitu. Kalau menurut aku sih itu salah satu juga dengan manfaat berkomunitas itu menumbuhkan kayak jiwa kepemimpinan gak sih? Dulu misalnya kita malu-malu nih, aduh lo aja deh gitu kan. Dengan komunitas itu mau gak mau tuh kita kayak belajar untuk, ya kayak tadi kata Ica, mau manage atau tampil di depan umum kayak gitu sih kalau menurut aku. Ini lebih ke komunitas karena ini komunitasnya juga punya tujuan ya Kak ya. Jadi kita juga bisa ada tujuan yang jelas sehingga bisa lebih terarah gitu ya, karena tadi Ica kan dari event yang kecil jadi organize event yang lebih gede gitu. Berarti kalau misalnya aku mikir komunitas itu sebenarnya penting banget untuk mengaktualisasi diri gitu ya. Kalau menurut Kak Berinda gimana? Maksudnya kan Kak Berinda tadi bilang track recordnya itu dari ikut komunitas paduan suara, kemudian terus jadi pengurus atau koordinator dari komunitas anak jalanan. Berarti ada tingkatan yang lebih tinggi tuh. Betul. Dari cuman ikut doang, anggota doang. Mungkin di situ juga ada pernah ngurus ya Kak, sampai benar-benar cuman jadi pengurus koordinator doang dari sebuah komunitas. Penting gak sih Kak, maksudnya mengaktualisasi diri gitu?
Kalau maksudnya dalam ranah ini komunitas sebagai tempat untuk mengaktualisasi diri. Benar sih apa kata Bona itu kan. Jadi ibaratnya aku ceritain ya dulu ya. Aku ini kan malu-malu ya gitu orangnya ceritanya gitu ya. Pemalu gitu. Oh, okay. Padahal waktu SMA sebenarnya juga udah tergabung dalam OSIS gitu kan. Tapi kayak udah aku di bagian belakang aja gitu, maksudnya kayak jangan yang tampil-tampil ke depan gitu. Dulu suruh jadi MC aja nggak bisa gitu, udah deg-degan segala macam. Nah pas ikut komunitas paduan suara itu awalnya kan ya udah kita tampil nyanyi gitu kan ya. Tapi lama-lama akhirnya Ber lu kayaknya bisa deh jadi ini kayak apa ngondak gitu kan. Pertama konduktor dulu. Oke. Terus habis itu ada suatu kali itu kita bikin ikut lomba. Nah terus nggak ada yang memanage tuh anak-anak gitu kan. Bayangin aja 40 orang di kepala terus kayak nggak ada yang memanage gitu. Sedangkan pelatihnya juga lagi sibuk latihan yang lain gitu kan. Jadi kayak terus di situ aku kayak bukannya sok mau memimpin gitu, cuman kayak udah kayak ayo ini kita latihan dulu, maksudnya diatur dulu gitu. Jadi berarti ada sesuatu yang upgrade dari yang tadinya pemalu. Terus tiba-tiba bisa kayak ternyata gue bisa ya memimpin gitu kan. Nah dari situ ternyata dipilihlah di periode berikutnya itu kepilih jadi manajer LSPR Choir. Dulu kan namanya LSPR Choir gitu kan, jadi memanage gitu. Nah terus periode berikutnya jadi ketua choirnya gitu. Padahal dari Kak Bernida awalnya pemalu ya? Gitu. Jadi karena ikut komunitas itu dapat suatu skill baru, mengaktualisasi diri, akhirnya bisa jadi pemimpinnya gitu ya Kak? Gitu. Tadi kan dulu kayak awal bisa nggak ya mimpin segitu banyak orang gitu kan? Kayak gitu sih. Sampai akhirnya itu jadi modal ya Kak, sampai Kakak punya, maksudnya itu jadi modal buat jadi koordinator di yang tadi sahabat anak itu ya. Aku waktu itu jadi koordinator untuk bidang humas ya kan, jadi tiap tahun itu kita suka ada acara namanya Jambore Sahabat Anak gitu kan. Nah itu kayak waktu sebelum nikah ya tahun 2014 ya, itu aku jadi koordinator bidang humasnya gitu. Berarti itu in touch, kalau maksudnya koordinator bidang humas in touch sama banyak banget orang berarti. Betul, ya Kak? Jadi kita kayak kan namanya humas dan dana ya, jadi aku tuh kayak mengajukan sponsor untuk acara, dan ini kan kebetulan non-profit organization, jadi kita tuh memang membutuhkan kayak bukan bantuan sih support gitu kan dari organisasi-organisasi lain gitu. Jadi ketemu misalnya pihak waktu itu Unilever, ketemu yang paling sering tuh BPK Penabur, sempet ke sini nih ngambil bantuan gitu. Balik ke sekolah. Iya, balik ke sekolah gitu. Iya kayak gitu. Pernah ngebayangin nggak Kak? Maksudnya kalau dulu nggak punya modal mungkin akan bingung kali ya jadi koordinator bidang humas. Setuju nggak Kak? Bener sih, yang ada kita malah kayak kayak ibaratnya kayak terkurung gitu loh. Jadi kayak aduh gue bisa nggak ya nih sebenarnya gitu ya, kayak gitu sih. Jadi karena komunitas tadi ngebantu banget aktualisasi diri, bisa mengupgrade diri juga, ya akhirnya puji Tuhan dipercayakan suatu tanggung jawab yang bisa lebih besar lagi gitu ya Kak. Kalau menurut Kak Ica gimana Kak? Kalau pengalamannya gitu, pernah nggak sih iya nih karena komunitas ini ada satu hal yang ternyata ini jadi talenta aku gitu. Artinya ya di situ kan kelihatan tuh aktualisasi dirinya, dengan begini aku bisa jadi lebih bebas. Pernah nggak dapat pengalaman kayak gitu Kak? Apa ya, sebenarnya kalau ditanya kayak gitu aku bingung sih kalau cuma bisa pinpoint satu doang tuh bener-bener gak ada. Aku justru punya pengalaman mirip sama Kak Bernida. Jadi hasil akumulasi nih, jadi kan sejak SMP ikut OSIS, habis itu SMA ikutnya MPK, mirip lah sama OSIS kayak gitu. Habis itu ikut tadi yang kayak IO gitu. Terus di situ aku benar-benar belajar gimana caranya nge-manage orang gitu kan. Dari yang cuma berapa orang terus naik-naik, dan itu akhirnya aku bawa jadi bekal aku pas aku kuliah. Tunggu dulu bentar, kamu berarti orangnya suka maksudnya organize something. Iya. Jadi kayak manager gitu lah ya. Iya. Iyalah gitu dah. Aku bingung sendiri nyebutnya gimana. Jadi pas aku kuliah nih, aku cerita nih kan. Pas masuk kuliah, lagi zaman-zamannya ospek nih, aku ospek bareng sama 600-an anak gitu. Terus habis itu dan dari panitianya, dari kakak-kakaknya gitulah, ada minta, ayo dari satu orang dari kalian harus stand up jadi seorang pemimpin angkatan kalian gitu. Waktu itu disebutnya namanya sternum gitu. Siapa ayo? Dan abis itu ceritanya dalam kondisi itu udah diskenarioin, panitia semua keluar dari satu ruangan. Jadi kita satu ruangan ber-600 orang,
nggak tahu kita mau ngapain, gimana caranya memilih ketua ini gimana caranya, ini pusing banget, nggak ada. Terus aku dengan ya udahlah kalau nggak ada yang maju aku maju gitu. Luar biasa. aku maju, tapi majunya bukan mencalonkan diri. Waktu itu ceritanya aku maju buat ayo aku bantu deh organize, yuk kita pilih satu orang, berapa orang kira-kira, terus maju kita voting gitu. Dan akhirnya gara-gara itu pas buat pemilihan ketua angkatannya teman-teman voting. Jadi aku dipilih sebagai ketua angkatan untuk mengepalai 600 orang. 600 orang di saat ospek itu, dan itu benar-benar pengalaman baru banget, karena sama ini kalau misalnya aku manage orang-orangnya udah aku kenal gitu kan ya, kayak teman-teman sekolah, teman-teman komunitas gitu. Tapi ini benar-benar kayak masuk ke satu lingkungan yang aku tidak tahu siapa-siapa, tapi aku harus memimpin mereka, dan di situ benar-benar di-challenge banget. Gimana nih caranya manage orang dari pengalaman komunitas sebelumnya ya, gimana manage orang, gimana caranya kita menerima pendapat orang, bisa open mind kita gitu loh, nggak menutup pikiran kita tentang pendapat orang dan cara pandang orang kayak gitu. Dan akhirnya puji Tuhannya berhasil gitu, Tuhan benar-benar pimpin, Tuhan kirimin orang-orang juga buat bantuin gitu. Dan di situ kayak kalau tadi sempat Kak Berida bilang gimana caranya belajar jadi pemimpin gitu. Kalau bagi aku satu hal yang aku dapetin dari suatu komunitas adalah aku belajar gimana caranya jadi pemimpin, bukan pemimpin yang bossy gitu, tapi jadi seorang leader, servant leader gitu loh. Karena sebenarnya justru kalau makin kesini aku belajar, aku orangnya justru kebalikan Kak Bernida gitu. Kalau Kak Bernida pemalu, aku orangnya amat sangat ekstrovert sekali gitu loh. Bener-bener orangnya mau maju ke depan gitu. Cuma makin kesini aku belajarnya lebih gini sih, nggak di setiap saat dalam suatu komunitas kita akan jadi seorang pemimpinnya. Selalu kita bakal jadi orang yang terdepannya. Kadang juga kita harus kerja di belakang gitu loh. Dan itu aku belajar banget sih kayak gitu. Jadi banyak banget ya, maksudnya bener banget kalau komunitas itu bisa ngebantu kita untuk aktualisasi diri, dalam artian ya upgrade diri kita sendiri untuk sesuatu yang lebih besar. Dari tadi manage orang yang dikenal, jadi manage orang yang nggak dikenal, dan itu 600 orang. Dan baru lagi kan. Baru lagi ya. Siapa ini saha ieu gitu. So iya gitu ya. Tapi akhirnya bisa berjalan dengan lancar ya. Itu luar biasa banget. Nah, berarti kalau misalnya menurut Ica, komunitas ini kan tadi udah secara eksplisit bilang bahwa ini penting ya. Kalau pandangannya secara alkitabiah sebenarnya gimana tuh, Cak? Mungkin sebagai seorang yang masih muda gitu, sebenarnya iya benar banget nih kata firman Tuhan gitu. Sebenarnya kalau lihat dari Alkitab tuh banyak banget cerita-cerita tentang komunitas, karena komunitas kan bisa itu dalam keluarga atau gimana gitu ya. Banyak banget ceritanya, dan salah satunya mungkin kalau misalnya kita tahu bersama di Kisah Para Rasul kalau nggak salah, cerita tentang jemaat mula-mula gitu. Diceritain itu cara hidup bagi jemaat mula-mula tuh benar-benar kayak udah dijelasin banget, itu loh kehidupan berkomunitas. Mereka makan bersama, mereka berdoa bersama-sama, mereka mendengarkan firman bersama-sama. Menurut aku itu adalah cara berkomunitas, tapi kalau misalnya kita bilang berkomunitas secara Kristen gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa diterapin di banyak hal kayak gitu. Jadi bisa banget itu dari kehidupan jemaat mula-mula. Terus ada juga di Filipi 2 ayat 5. Di passage-nya itu ada dibilang dalam kehidupan bersama-sama kayak gitu. Itu bisa banget kita garis bawahi, ternyata di Alkitab pun dijelasin gitu loh. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita hidup bersama-sama, hidup berkomunitas kayak gitu sih. Kalau dari aku kayak gitu. Kalau menurut pandangan Kak Bernida gimana, Kak? Kalau aku sih karena tadi pagi dengar firman tentang Babel ya, tiba-tiba aku jadi kayak keingetan nih, ini kayaknya komunitas, tapi Babel ini menurut aku komunitas yang salah ya. Jadi dia kayak berkerumun tapi tidak mau, kan tadi Pak Paulus bilang tidak mau berserak, tidak mau menyebar, tidak mau memenuhi bumi, gitu kan. Jadi di situ kita belajar kalau kita berkomunitas tuh jangan maksudnya itu aja gitu. Mereka kan tidak mau mengembangkan diri mereka, tidak mau berkenalan dengan dunia lain kayak gitu. Aku sih lihatnya itu. Pertama mungkin komunitasnya itu jatuhnya lebih eksklusif ya. Jadi sehingga karena punya tujuannya salah gitu. Berarti kan komunitas berarti ternyata ada yang salah, Kak. Kalau menurut Kak Bernida, kalau ciri komunitas yang baik gimana? Kalau menurut aku sih ciri komunitas yang baik itu komunitas itu membuat kita itu menjadi diri sendiri ya gitu.
terus yang saling mendukung. Oke. Maksudnya kita lagi dalam keadaan suka maupun duka gitu ya, maksudnya yang benar-benar bisa ngedukung kita, sama yang bisa menunjukkan simpati kepada sesama sih gitu. Oke. Itu kakak dapat mungkin di sejauh pengalaman kakak dapat di komunitas yang kayak gimana kak? Kalau yang simpati itu yang di sahabat anak itu Sahabat sih, anak ya? di mana kita ibaratnya nih ya, kita di rumah itu enak-enak, sedangkan yang mereka itu untuk makan aja susah gitu loh, sampai harus ya itulah di jalanan jualan koran gitu. Tapi di situ kita belajar, kita tuh nggak boleh untuk kayak ketemu anak jalanan itu nggak boleh kasih duit, tapi kita lebih baik kayak ayo kamu ikut aja sekolah sahabat anak ini. Oh, gitu. ngembangin diri mereka gitu ya kak, memperlengkapi mereka. Betul. Justru. Jadi nih si sahabat anak ini ada kayak sekolahnya gitu loh gitu. Bukan sekolah sih, apa ya, kayak kegiatan belajar mengajar kayak tiap akhir minggu gitu kayak di bawah kolong jembatan di Grogol gitu, terus di Kota Tua juga ada kayak gitu. Jadi butuh ya memang itu kalau dari sisi mereka pun mereka sangat butuh lingkungan yang sangat suportif ya kak. Betul. Butuh suatu komunitas yang sehat. Betul. Karena mungkin mereka ketemu sama orang-orang yang gak bener. Kita tahu kehidupan jalanan di luar sana ya. Oke, jadi komunitas yang sehat adalah mengusahakan suatu yang suportif dan mendukung. Kalau menurut Ica mungkin ada tambahan, kalau komunitas yang sehat bentuknya kayak gimana? Komunitas yang sehat itu tadi udah Kak Bernida udah bilang saling mendukung, bisa menjadi diri sendiri. Tapi kalau aku nambahin diri sendirinya itu tapi the best version of ourselves gitu. Jadi bukan hanya menjadi diri sendiri, tapi karena kan tadi kita mau mengaktualisasi diri kita. Jadi kita mengupgrade diri kita menjadi best version of ourselves gitu, kayak gitu. Menjadi diri sendiri yang terbaik gitu. Habis itu harus bisa juga saling menguntungkan. Ada simbiosis, mutualisme gitu, nggak parasitisme gitu. Karena aku ini bukan komunitas sih, aku lebih karena ini cuma bisa dibilang komunitas, bisa dibilang pertemanan gitu juga. Dan di sini aku benar-benar ngeliat gimana ada orang-orang yang ternyata dalam suatu komunitas dia hanya ingin mengambil manfaatnya aja gitu. Banyak banget kan kita sering lihat orang kayak gitu, cuma ngambil enaknya aja, tapi begitu misalnya orang lain membutuhkan kita, dia tidak mau mengulurkan tangannya untuk membantu gitu. Entah itu membantu hanya dalam waktu saja ataupun tenaga, nggak mau gitu. Jadi parasit banget gitu loh bisa kita bilang, cuma mau enaknya aja tapi nggak mau nggak enaknya kayak gitu kan. Kayak gitu menurut aku itu bukan suatu komunitas yang sehat gitu loh. Itu bahkan bisa kita bilang toksik banget kayak gitu. Habis itu pokoknya kita bisa memaksimalkan hidup kita, potensi kita dalam komunitas itu. Kalau aku gitu sih Kak. Oke. Berarti tadi kalau ngomongin soal ada berarti orang-orang yang toksik berkumpul. Berarti sebenarnya make sense nggak sih kalau kita bilang sebenarnya siapa yang di sekitar kita atau komunitas kita itu mempengaruhi kita, benar nggak? Setuju nggak Kak Bernida? Betul. Kalau Kak Bernida punya pengalaman gimana tuh Kak soal itu, komunitas membentuk diri kita tuh gimana? Kalau aku sih mikirnya gini ya, kita belajar ngambil contohnya tentang komunitas terkecil kita aja, keluarga gitu kan ya. Aku lihat dari anak aku nih si Nadine gitu ya, dimana kita kalau Nadine itu kan ibaratnya baru 3 tahun, jadi dia tuh sangat gampang mengcopy apa yang kita lakukan gitu kan. Nah jadi kebayang nggak sih kalau misalnya anak itu hidup di suatu keluarga yang tiap hari misalnya berantem, terus ngomong kasar, terus KDRT, itu kan lama-lama ibaratnya awal-awal mungkin dia kayak takut atau apa gitu kan, tapi lama-lama kalau begitu tiap hari, bulan, pertahunan, kan itu kayak masuk ke dalam bawah sadar dia gitu kan ya. Nah nanti mungkin pas dia gedenya ke depannya, mungkin dia akan melakukan hal yang sama, tapi dia nggak sadar gitu kan. Jadi kan kayak itu bisa jadi membentuk pribadi dia sendiri gitu loh. Makanya kayak penting banget gitu loh, kayak komunitas kita, sekeliling kita tuh yang ya jangan kayak toksik gitulah gitu sih. Berarti harus ada kesadaran. Maksudnya ini juga jadi modal ya buat saya, buat Ica juga nantinya kita membentuk komunitas. Salah satu komunitas yang paling sederhana kan keluarga. Betul. Karena komunitas itu juga ya bener ya Kak Bernida tadi kasih contoh, ya itu bakal mempengaruhi sifat seseorang. Kalau pengalamannya Kak Ica gimana tuh? Kalau komunitas membentuk seseorang tuh pernah ada pengalaman yang atau pernah dibentuk secara khusus sama komunitas? Apa ya? Kalau misalnya tadi kita sebut keluarga gitu ya,
kalau dari keluarga aku benar-benar emang lihat banget, I look up to my parents gitu. Aku ngeliat papa mama kayak gimana dan tanpa sadar aku jadinya mengikuti seperti itu. Jadi orang lain bilang, banyak yang lihat aku, ih kamu mirip ya sama mama secara face, tapi aku melihat ternyata bahkan dalam secara sifat aku banyak miripnya gitu sama orang tua aku, sama mama misalnya. Kayak gimana cara pada saat kita menghadapi suatu masalah, bagaimana dalam menunjukkan kasih sayang itu ternyata benar-benar ngebentuk banget apa yang dari kecil aku lihat. Itu benar-benar ngebentuk aku, dan sekarang kalaupun misalnya selain keluarga gitu, aku juga sekarang tergabung dalam satu komunitas, satu organisasi namanya Tim Bantuan Medis Janarduta gitu. Jadi kita bergerak di bidang kegawat daruratan gitu. Dan di sini aku benar-benar dibentuk banget. Organisasi ini, komunitas ini kan udah bertahun-tahun ya ada, dan selalu menjadi organisasi yang dibentuk secara keras memang, tapi ada hasilnya gitu. Dan aku dari situ aku belajar banget, dan itu jadi ngebentuk aku menjadi sosok yang harus bisa jadi lebih disiplin, harus bisa lebih tegas, tapi harus bisa juga bagaimana dalam satu tekanan belajar kita harus bisa tetap kerja apa yang menjadi pekerjaan kita. Dan itu menurut aku itu bekal aku banget nanti misalnya aku menjadi seorang tenaga medis kayak gitu ya. Kan kalau misalnya kita di rumah sakit, di UGD kan sering lihat ada aja misalnya kecelakaan atau apapun itu tekanannya besar banget kan. Dan bagaimana dalam tekanan itu kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat kayak gitu. Dan di situ aku makin lama di sini aku merasa aku sedang dibentuk kayak gitu dengan komunitas aku ini. Gitu. Kira-kira nih Kakak Ica sama Kakak Bernida punya pengalaman nggak, maksudnya? Aku belum dapat komunitas yang baik nih, komunitas yang bisa memberikan dampak yang baik buat diriku. Mungkin di luar sana orang-orang tuh bertanya kayak gitu setelah mendengar PTG ini kan, bener juga ya, berarti komunitas tuh penting. Aku pengen banget cari komunitas yang seperti itu. Nah kira-kira caranya gimana Kak Bernida mungkin? Pernah punya pengalaman nggak kayak gitu Kak? Jadi untuk menemukan komunitas yang tepat gitu ya. Kalau ini berdasarkan pengalaman aku ya, pertama mungkin karena tadi komunitas itu kan sebenarnya sebuah kumpulan orang yang satu hobi kan ya. Nah kita tuh cari tahu dulu nih hobi kita apa gitu kan. Nah kalau kayak aku tadi karena suka nyanyi gitu kan, jadi masuk paduan suara. Jadi ya itu cari tahu kayak ini nih komunitas paduan suara gitu. Terus kayak kalau tentang tadi masak itu kan aku juga lagian kan sekarang dunia ini ya sosial media gitu kan, kita tinggal search aja gitu kayak komunitas masak memasak, tinggal search keluar gitu. Ya udah kayak gitu aja sih kalau untuk cari gampangnya. Kalau dari Kak Ica mungkin? Kalau dari aku sih, aku setuju banget tadi sama Kak Ber gitu ya. Cuma kalau dari pengalaman aku, ini balik lagi pas aku awal kuliah, aku masuk ke satu daerah baru, keluar dari comfort zone aku. Kalau aku ngerasa aku harus bisa membuka diri gitu. Kita nggak bisa masuk dalam satu komunitas kalau kitanya tuh nggak membuka diri. Kita ngelihat sekitar kita tuh ada apa gitu loh. Kita lihat ada yang orang-orang seperti ini, orang seperti ini. Dari situ baru kita bisa kayak tadi Kak Ber bilang, kita harus kenal diri kita sendiri juga gitu kan. Dari situ kita lihat, oh ternyata mungkin orang ini mirip sama aku, coba kita melakukan pendekatan gitu. Menurut aku kita harus ada inisiatif sih dari dalam diri, karena bukan komunitas yang mencari kita, tapi kita yang mencari komunitas kayak gitu. Kita harus yang punya inisiatif buat mencari komunitas gitu. Dan setelah kita mencari, tapi waktu mencari itu kita juga ada filter gitu. Filternya, oh ini komunitas yang baik yang aku tahu berdasarkan prinsip aku kayak gini. Pakai filter itu pada saat kita mencari sebuah komunitas gitu, dan dari situ baru kita bisa dapat komunitas yang baik. Penting nggak untuk masuk di dalam sebuah komunitas gereja, Kak Ica? Kalau menurut aku penting banget. Kenapa tuh? Karena gini, mungkin kalau cuma kita bilang komunitas biasa, bisa banyak banget ketemu banyak komunitas sekuler biasa. Iya, banyak banget. Tapi komunitas rohani itu kita benar-benar butuhin. Kalau dari aku pribadi ya, aku ngeliat itu sebagai pilar untuk aku gitu. Mungkin kalau di saat hahahi nggak berasa nih. Nggak harus sama komunitas gereja lah, nggak harus sama komunitas rohani. Tapi pada saat kita lagi di masa-masa kita terpuruk, masa-masa sulit banget gitu, kok kayaknya nggak ada yang bisa nopang aku gitu. Dan nopangnya tuh kita nggak cuma butuh misal ternyata nopang secara financial atau gimana, tapi kita juga butuh topangan doa gitu. Itu berasa banget sih, butuh banget komunitas yang bisa kita bersatu hati untuk kita sama-sama berdoa, saling mendukung dan saling mendoakan ya. Kalau menurut Kak Bernida gimana tuh Kak, pentingnya komunitas,
penting gak sih masuk dalam komunitas gereja? Mungkin kan sebenarnya orang-orang banyak di luar sana, oh iya ini benar nih, penting berkomunitas. Tapi kayaknya gue udah punya nih komunitas yang ya tadi mungkin hahaha gitu. Jadi orang nggak mau untuk masuk ke dalam gereja untuk berkomunitas. Menurut Kak Berinda gimana? Oh, tadi kayak nambahin Ica ya, yang komunitas gereja itu yang bisa nerima kita lagi walaupun keadaan down gitu kan. Ini pengalaman aku aja gitu kan ya, yang kayak waktu beberapa bulan lalu itu dalam bulan yang sama papa aku tuh, papa mertua dan papa kandung itu sakit gitu loh. Sakitnya juga bukan yang kayak cuman demam atau apa, tapi yang ibaratnya cukup parah gitu kan. Nah, bersyukur banget punya komunitas gereja yang sangat mendukung gitu ya. Emang benar kata Ica, bukan finansial yang kita itu, tapi dukungan doa gitu yang paling penting. Itu benar-benar nguatin banget sampai sekarang ini gitu. Doa, kasih, perhatian, gitu. Yang paling penting. Tulus ya kayak. Betul. Oke, itu kayaknya ya jadi konklusi deh buat kita komunitas penting banget. Bisa komunitas itu perlu untuk mengaktualisasi diri kita, dari komunitas kita bisa upgrade dan lain-lain halnya, menambah wawasan, menambah networking, sampai akhirnya ya kita dapat sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu doa, support, kasih, perhatian yang benar-benar tulus. Oke, kayaknya kita udah tiba di akhir diskusi. Luar biasa banget ini pembahasannya. Semoga kalau terus terang sih, kalau dari saya pribadi ini terinspirasi dan semakin meneguhkan gitu. Oh iya, bahwa harus bertahan di dalam komunitas yang baik, komunitas yang sehat, dan di dalam komunitas di gereja gitu. Karena itu memberikan support yang luar biasa gitu ya. Bisa saling mendoakan, saling mendukung dan lainnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu Sobat PTG untuk bahasan kita pada episode kali ini. Semoga menginspirasi dari sisi sekuler dan juga dari sisi kerohanian, bisa menambah semangat untuk masuk ke dalam komunitas yang baik dan benar. Terima kasih Kak Bernida untuk waktunya. Terima kasih Kakak Ica. Ditunggu untuk waktu kesempatan ngobrol-ngobrol lagi untuk hal-hal lain, topik-topik lainnya. Semoga nggak bosen. Itu aja Sobat PTG. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan kita. Shalom. Selamat bertemu di episode lainnya di podcast Talk Within Generation, Perceive Life from Another Perspective.